Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku mau ajakin kalian untuk ngebahas sastra Inggris, di mana aku lebih ingin ngebahas mata kuliah. Aku yakin di sini buat kalian yang emang mau ambil sastra Inggris ataupun ada ketertarikan untuk ambil sastra Inggris nanti pada saat kuliah, kalian pasti juga penasaran kayak apa aja sih yang dipelajarin, mata kuliahnya apa aja, kemudian pada saat maba itu pelajarannya apa, kemudian nanti naik ke semester 3, 4, 5 itu kalian mata kuliahnya apa. Nah, aku akan menjawab rasa penasaran kalian dengan nge-reveal siakat aku atau SKS aku ketika zaman kuliah ya. Jadi mungkin informasi ini bisa bermanfaat buat kalian biar punya gambaran mata pelajaran apa aja yang bisa kalian ambil ataupun kalian pelajari nanti ketika kalian ambil jurusan sastra Inggris ketika kuliah, seperti itu. Nah, mungkin mata kuliah yang akan aku sampaikan nanti akan berbeda ya di berbagai universitas, paham nggak sih? Kayak kan aku dari Universitas Trunojoyo Madura ya, UTM, pastinya bakalan beda sama kampus lain. Adalah perbedaan gitu loh, tapi aku yakin sebetulnya mata kuliahnya tuh nggak jauh-jauh beda gitu loh. Mungkin bedanya tuh cuman di kayak penyebutannya atau istilahnya aja, tapi yang dipelajarin itu insya Allah sama kayak gitu. Ataupun yang beda itu paling satu dua, intinya juga sama. So, menurut aku informasi ini bermanfaat banget buat kalian yang emang punya target masuk ke jurusan sastra Inggris. Tapi sebelum itu, seperti biasa, aku mau ingetin kalian untuk subscribe dulu channel ini, biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja kita bahas satu persatu mata kuliah apa aja sih yang bisa kalian pelajari di jurusan sastra Inggris. Nah guys, ini aku mau buka siakat aku dulu. Jadi aku akan cek ya, dari semester 1 itu aku ambil mata kuliah apa aja dan akan aku bahas nanti. Sebentar. Jadi untuk semester 1 aku itu ambil 21 SKS guys. 21 SKS. SKS itu adalah satuan kredit apa tadi? Aku tadi searching kok. Satuan kredit semester, di mana SKS itu sebetulnya maksimalnya adalah 24 SKS. Nah, pada saat aku maba itu konsepnya paketan guys. Paketan itu kita nggak milih yang dimana sesuai dengan apa yang kita suka gitu loh, tapi emang udah ada paketnya dimana ketika maba harus ambil mata kuliah ini gitu. Jadi satu angkatan itu sama. Aku dulu tuh kayak gitu. Dan mata kuliah yang aku ambil adalah ada 7 ya mata kuliah, yaitu pertama listening 1, kemudian ada structure 1, reading 1, writing 1, speaking 1, Maduri Studies, dan juga pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang mungkin aku bakalan fokus ke 5 mata kuliah wajib yang harus diambil, yaitu adalah listening, structure, reading, writing, dan speaking. Nah, teman-teman di sini jangan berpikir bahwasannya loh, Mas itu apa sih, kayak kok ada mata kuliah mendengarkan, membaca, menulis, berbicara, itu mata kuliah apa gitu kan. Di sastra Inggris guys, meskipun kalian nanti udah jago banget ataupun masih belum terampil ya, ataupun bahasa Inggrisnya masih kurang, jangan khawatir gitu loh, karena menurut aku pribadi kampus itu pasti juga akan mempelajari atau memberikan pelajaran dari awal gitu loh, dari basic. Jadi nanti kalian itu di kelas masing-masing, kayak aku dulu ya, semisal kayak di kelas speaking nih, di speaking awal itu aku dikasih kayak project-project ringan, kayak semisal oh nanti bikin mini drama yang dimana kita nggak usah kayak buat properti gitu loh, yang penting tampil aja di depan, kita kayak bersuara gitu, nanti akan dievaluasi sama dosen gitu loh, kayak kualitas dari skill speaking kita tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Kemudian kalau menulis, mungkin disuruh nulis artikel sederhana atau enggak disuruh nulis kayak profile diri, kemudian disuruh untuk review suatu makanan ataupun apa gitu, kemudian kamu nulis kayak artikel gitu loh sesuai dengan review kamu, itu nanti dinilai juga. Kemudian kalau structure ya structure basic ya, kayak tenses, kemudian juga vocabularies, models, kayak gitu-gitulah, itu juga dipelajari di awal. Kemudian ada listening juga, itu kayak latihan mendengarkan. Dulu aku sempet kayak di semester 1 tuh kayak ini loh guys, kayak lagu yang kita diputar, kemudian kita kayak ngisi liriknya yang kosong gitu. Nah, itu juga kayak proses latihan gitu loh. Jadi menurut aku pada saat aku maba, jujur aja mata kuliahnya ini gak berat banget, kayak chill gitu loh, tugas-tugasnya juga gak berat, karena emang aku enjoy gitu loh, gak ada yang berat menurut aku. Kemudian kalau masalah Maduri Studies, ini menurut aku
opsional sih guys, kayak nggak mungkin juga kalau kalian di luar Madura dapet mata kuliah ini gitu, karena ini di UTM atau di Madura pastinya buat temen-temen yang emang bukan native Madura ataupun orang yang bukan asli Madura pastinya kan masih asing ya sama Madura gitu loh. So that's why di semester 1 itu aku ada mata kuliah Maduri Studies, dimana itu kayak dikasih tahu gitu loh kayak Madura tuh kayak gimana, kayak sejarahnya, kemudian kayak apa sih kayak tempat wisata juga, kemudian juga legenda-legendanya, ada dongeng, kemudian juga beberapa mitos faktanya kayak gitu loh, seputar kayak hal-hal yang berhubungan dengan Madura yang bukan surface ya, tapi lebih ke deep dimana kita belum tahu itu bakal dikupas gitu loh. Dan saat itu yang ngajar adalah emang dosen asli Madura gitu, jadi kita bisa kayak sharing hearing gitu, jadi aku lebih tahu juga kayak orang Madura kayak gimana, apa yang lebih menarik kayak gitu-gitu. Itu lucu sih, karena jujur aja itu adalah mata kuliah yang paling memorable banget buat aku, karena pada saat project mau UAS itu aku disuruh ke kayak makam keramat gitu, jadi kayak semua kelas ataupun semua angkatanku yang diampu sama beliau dosen aku ini, namanya Pak Iqbal. Beliau keren banget, sekarang S3 di US di Amerika. Jadi beliau itu kayak nyuruh mahasiswanya untuk cari makam keramat dan dicari kayak ini sejarahnya ataupun kayak latar belakang kuburan tersebut, kayak orangnya ini dulu ngapain, ini orangnya siapa, kontribusinya apa, kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita harus interview juga sama orang lokal. So menurut aku tuh kayak challenging banget, tapi aku juga bersyukur bahwasanya dengan itu aku jadi kayak lebih deket gitu loh sama teman-teman Madura, karena pasti dibantu pada saat itu. Mengesankan banget. Terus ada mata kuliah PPKN. Well, menurut aku ini kayak basic lah ya, biasa kalian juga belajar PPKN lah, masalah Pancasila, masalah kewarganegaraan, masalah nasionalisme, seperti itulah. Menurut aku kayak kalian juga udah pasti paham betul lah ya, dari zaman SMP, SD, SMA juga dapat mata kuliah PPKN. So menurut aku nggak ada spesial, dan menurut aku di semester 1 ini nggak ada masalah. Dan buat temen-temen yang emang ngerasa sekali lagi kayak bahasa Inggrisnya kurang ataupun kayak masih belum improve, tenang aja, karena di semester awal pastinya akan ada mata kuliah basic Inggris, dimana itu akan membuat kalian lebih nyaman dan juga akan lebih tahu kayak berapa sih kemampuan aku gitu loh. Jadi akan ada persiapan di semester selanjutnya biar lebih improve. So guys, sekarang aku mau lanjut ke semester 2, kayak mata kuliah aku itu apa aja. Jadi pada saat semester 2 aku ambil 24 SKS ataupun SKS maksimal ya guys, karena aku pengen kayak cepet selesai gitu. Ya udahlah, kayak kalau emang bisa 24 aku mau 24 gitu kan. Dan mata kuliahnya ada 5 mata kuliah lagi yang wajib diambil sama, yaitu kayak reading, writing, speaking, structure, dan listening. Dimana guys, kalau di UTM ya, di UTM itu ini itu sampai semester 4. Jadi 5 mata kuliah tadi aku sebutin kayak listening, writing, speaking, structure, dan juga speaking, ya kan? Reading, writing, speaking, structure, listening. 5 mata kuliah ini adalah 5 mata kuliah wajib, di mana ada tingkatannya, yaitu tingkatan 1 sampai 4. Jadi semisal kalau kalian di level 2 atau tingkatan 2 gagal harus ngulang, ya kalian nggak bisa ambil yang level 3 gitu loh. Jadi emang dari semester 1 sampai semester 4 mata kuliah ini tuh wajib diambil, dan kan harus pas ataupun harus melewati atau lulus satu persatu biar bisa ambil di tingkatan selanjutnya. Kalau enggak, mau nggak mau harus ngulang. Itu yang cukup parah sih. Jadi hati-hati ya guys, jangan sampai ngulang. Itu tips dari aku. Kemudian mata kuliah tambahannya adalah ada American Studies. Aku ambil American Studies pada saat itu, pendidikan agama Islam, dan juga bahasa Indonesia. Nah, sekarang aku mau ngomongin yang masalah reading, writing, speaking, structure, dan listening ya, atau mata kuliah pokok ini. Ini dipelajari apa sih mas? Menurut aku sama aja, tapi lebih ke tingkatan atau pembahasan yang berbeda ataupun metode perkuliahannya yang berbeda. Semisal yang aku ingat adalah di kelas speaking ya, mungkin di awal kita cuma dikasih project drama kecil gitu kan, tapi di level yang kedua kita udah mulai dikasih project yang mungkin lebih kreatif lagi, semisal kayak promosi barang, kemudian disuruh untuk bikin video profile. Aku dulu seingatku kayak kita tuh pulang kampung ada project untuk promosi wisata gitu loh guys, kita disuruh untuk bikin video profile gitu, ngepromosiin wisata daerah pakai bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Pokoknya projectnya lebih kreatif lah. Kemudian kalau listening mungkin pada saat itu aku lupa ya, kayaknya udah latihan soal sih, kayak mungkin sekelas TOEFL gitu loh guys, kayak sekelas TOEFL ataupun kayak ngisi-ngisi tes yang dimana dari dialog
ataupun dari video kayak gitu-gitu. Kemudian structure sama ada peningkatan, pokoknya masalah tenses dan juga grammar lebih ditingkatkan di level 2. Writing sekilas mungkin kayak nulis apalagi ya pada saat itu. Aku lupa guys, pokoknya writing lah ya. Kemudian ada reading. Reading ini tuh banyak loh guys yang dibaca. Mungkin nggak cuman materi ya, tapi juga ada prosesnya. Kayak ada buku-buku jurnal juga pada saat itu, kayak banyak lah yang dibaca. Menurut aku, tau lah ya, kayak boring menurut aku. Kita fokus ke American Studies aja. Kalau masalah American Studies ini adalah mata kuliah pilihan guys pada saat itu. Jadi pada saat aku semester 2 itu ada 3 studies ataupun 3 negara yang dijadikan pilihan ya buat mahasiswanya, yaitu American Studies, British Studies, dan juga Australian Studies. Nah, karena aku suka American culture for sure, aku langsung ambil American Studies gitu loh. Nah, yang dipelajarin apa? Yang dipelajarin itu dari ketiga mata kuliah ini ya, yaitu kayak American, British, ataupun si Australian ini basically sama kayak masalah culture, masalah politik, masalah kayak terbentuknya suatu negara tersebut, kemudian kayak aturan-aturannya apa, kemudian kayak developmentnya seperti apa, kayak banyak hal yang bisa dikulik gitu loh. Dan itu menurut aku menarik banget karena kita bisa belajar gak cuman aksen ya. So, it's not only about accent. Jadi kalau kalian ditanya kayak American, British, oh kayaknya aku lebih suka British deh karena aksennya bagus gitu loh. Well, kalian tuh nggak belajar aksen di situ, paham nggak sih? Lulus dari kelas ini itu nggak serta merta kalian tiba-tiba bisa ngomong secara native British mungkin, ataupun kayak Americannya lebih bagus, paham gak sih? Ini nggak ngebentuk aksen kalian, tapi hanya lebih ke belajar culture dan juga pemahaman tentang pemerintahan, seperti itu sih. Itu menurut aku kelasnya seru sih, karena emang lebih banyak diskusi pada saat itu. Kemudian ada pendidikan agama Islam, jadi ini tuh kayak ya udahlah ya, belajar agama gitu kan penting. Dan ada mentoring. Mentoring itu ibarat kayak kamu itu harus ke musola atau masjid ya, aku dulu itu kayak, kemudian kita tuh dibagi kayak kelompok-kelompok kecil, disuruh untuk setoran ini kayak apa sih, setoran hafalan, baca Al-Quran, kemudian juga kita disuruh untuk penugasan buat video dakwah kayak gitu-gitu. Aku dulu kurang lebih seperti itu. Kemudian ada bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia sendiri, ini yang aku dapat adalah pada saat itu lebih mempelajari ke tanda baca, karena fokusnya adalah ke skripsi sih. Jadi dosenku tuh dulu tuh kayak ngasih tahu bahwa penulisan skripsi itu harus benar. Jadi yang dipelajarin tuh kayak tanda baca titik, tanda baca koma, penggunaan huruf kapital kayak gitu-gitu guys. Kayak jujur itu mungkin terlihat receh ya, tapi honestly itu ternyata susah loh. Kayak banyak teman-teman aku juga yang ternyata salah gitu loh. Jadi menurut aku dulu aku sempet nyepelein kelas ini, tapi ternyata juga kelas ini tuh susah. Jadi for me emang di semester 2 ini kayaknya kurang lebih sama dari semester 1. Jadi kayak masih tergolong chill ataupun kayak belum terlalu berat seperti itu.